Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komunikasi data. Di sini kami memiliki 4 anggota. Ada Ari Safi dengan NIM 110121315, Johan Nicholas dengan NIM 110121222, Muhammad Haikal dengan NIM 110121372, lalu saya sendiri Hilda Nusafiana dengan NIM 110121332. Sini ada soalnya yang memiliki soal yaitu sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung ke-1 terdiri dari 1 router dan A switch. Divisi A terdiri dari K PC host, divisi B terdiri dari L PC host, divisi C terdiri dari M PC host. Lalu pada gedung kedua terdiri dari 1 router dan B switch. Eh, Asumsi satu switch maksimal memiliki 32 ports Ethernet slice. Oh. Divisi D terdiri dari N PC host. Gedung ketiga terdiri dari 1 router dan 1 PC server yang memiliki HTTP dan DNS server. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama grup.com. Lalu di sini ada tabel PLSM. Kenapa kita memakai subnet mask 224 dengan prefix 27? Karena subnet mask tersebut memenuhi host yang diperlukan, yaitu memiliki 30 usable host, dan yang kita butuhkan adalah 20 host. Lalu di situ ada network address buat status routing. Terus ada range host awal itu 0,1 dengan subnetting 0,1. Kenapa tidak 0,0? Karena udah dipakai di network address. Terus ada range akhir kalau dikonfigurasi akhirnya di 28. Terus ada broadcast itu IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Di sini menggunakan size 30 untuk 4 host aja. Jadi sebelah kiri pakai dah. Next. Lalu di sini menggunakan topologi yang sebelah kiri itu menggunakan topologi tree dan pada gedung kedua itu menggunakan topologi bus. Nah, di sini itu kita kan coba ngeping dari divisi A ke divisi B, C, D, dan server. Nah, dari divisi A ke B kita akan menggunakan IP-nya itu 123.123.0.66. Dan seterusnya dari divisi A ke divisi C kita akan menggunakan IP-nya itu titik 82. Divisi A ke D kita akan menggunakan IP-nya itu titik 2, dan divisi A ke server kita akan menggunakan IP-nya itu 98. Selanjutnya, kita akan coba lagi ngeping dari divisi B ke divisi A, C, D, dan server. Nah, dari divisi B ke A, kita akan menggunakan IP address titik 35. Divisi B ke C, kita akan menggunakan IP address titik 82. Divisi B ke D, kita akan menggunakan IP itu titik 2. Dan divisi B ke server, kita akan menggunakan IP itu titik 98. Selanjutnya, kita akan coba lagi ngeping dari divisi C dan divisi A, B, D, dan server. Pada divisi C ke A, kita akan menggunakan IP aja titik 35. Divisi C ke B, kita akan menggunakan IP titik 66. Divisi C ke D, kita akan menggunakan IP titik 2. Dan divisi C ke server, kita akan menggunakan IP-nya itu titik 98. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba looping lagi dari divisi D ke divisi A, B, C, dan server. Nah, pada divisi D ke A, kita akan menggunakan IP itu titik 35. Divisi D ke B, kita akan menggunakan IP itu titik 66. Divisi D ke C, kita akan menggunakan IP itu titik 82. Dan divisi D ke server, kita akan menggunakan IP itu titik 98. Nah, nah, di sini itu cara membuat server itu. Kita itu pertama-tama itu ke server, selanjutnya kita ke service. Pada service kita pilih DNS. Nah, di DNS itu kita akan menentukan nama server yang kita mau dan alamat address-nya.
Nah, di situ nanti itu address itu adalah IP dari servernya yang nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Ari. Nah, selanjutnya boleh lanjut. Kemudian ada routing table, routing gedung ke satu. Pada di di sini kita buka config, kemudian kita klik routing, kemudian kita pilih statik, kemudian kita masukkan net address VLSM dari VLSM sebelumnya. Yang kemudian di max ini kita masukkan max dari VLSM sebelumnya juga. Dan pada next hop ini hmm, kita masukkan IP dari router sebelah. Kemudian kita klik add, muncul IP address penambah via. Kemudian di bawahnya adalah network address 123.123.0.30 via 123.123.0.102 dan seterusnya. Next. Kemudian routing table router gedung kedua. Di sini sama aja seperti sebelumnya. Kita masukin address VLSM sebelumnya, max dari VLSM sebelumnya, next hop dari IP dari router sebelah, kemudian masukkan add dan muncul network address seperti di bawah ini. Di sini kita ada penambahan 6 network address. Next. Kemudian routing table router gedung ketiga. Ya, di sini juga sama seperti sebelumnya. Nah, net address dari VLSM sebelumnya, max kita isi max dari VLSM sebelumnya, next hop dari IP dari router sebelah, kemudian kita klik add, dan di sini ada penambahan 5 IP network address, seperti yang ada di bawah ini. Next. Kemudian ada ARP table, gedung 1. Setelah ping semua host dari semua divisi kita masukkan, kita bisa lihat tabel ARP-nya di router. Lalu kita klik bagian masukkan, lalu kita klik bagian CLP, kemudian kita komen EN yang berarti enter, lalu kita klik SH ARP yang berarti show ARP. Dan muncullah protokol address seperti berikut. Next. Kemudian ARP table gedung kedua. Yang di sini sama ya seperti sebelumnya. Kita masukkan ping semua host dari semua divisi. Kemudian kita bisa lihat ARP tabel ARP-nya di router. Lalu kita klik bagian CLP, kemudian comment EN yang berarti enter, kemudian SH ARP yang berarti show ARP. Kemudian di sini muncul protokol addressnya. Sekian dari saya kembalikan ke Hilda. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya ke bagian simulasi. Semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk saja ke si paket testernya. Kita akan mengkonfigurasi PC, router, dan juga servernya. Kita akan memberikan IP pada setiap PC-nya, dan juga kita akan memberikan IP pada server, dan juga pada router. Lalu juga kita akan melakukan static routing pada router, dan juga kita akan membuat web server pada server. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi IP. Misalnya kita konfigurasi IP dari PC 27. PC 27 kita tinggal klik kiri aja, lalu ke bagian desktop dan juga IP configuration. Lalu masukkan IP yang diinginkan, yaitu 123.123.0.2 dengan subnet masknya 255.255.254. Kita juga menggunakan default gateway 0.1. Kita melakukan ini di setiap PC sesuai dengan IP dan juga sesuai dengan usable IP dan juga subnet mask yang digunakan sesuai dengan VLSM-nya. Misalnya di sini juga
IP-nya itu titik 34 dengan juga subnet masknya berbeda dengan yang sebelumnya 224 eh, dan ini juga berbeda subnet masknya 2440 ini subnet masknya 252 jadi berbeda. Lalu kita akan coba misalnya static routing, konfigurasi router. Konfigurasi router itu kita bisa menggunakan di bagian configuration atau juga di command line interface. Di sini saya contohnya akan gunakan command line interface dan konfigurasi routernya. Di sini kita bisa masuk dengan enable. Enable itu apa sih? Maksudnya enable itu untuk masuk sebagai root, jadi kita bisa mengatur. Lalu setelah masuk sebagai router, kita bisa mengkonfigurasi terminal atau bisa disingkat sebenarnya connect, connect. Lalu kita masukkan apa nih yang mau dikonfigurasi, misalnya int fa 0 per 0. Kalau kita sudah masuk ke config if, kita bisa masukkan IP address yang diinginkan. Misalnya IP address fa 0 per 0 yang saya gunakan itu 123.123.0.33. Dan subnet masknya itu 255.255.255 dan eh, menggunakan tabel VLSM dulu. Misalnya berarti Eva 0 per 0 itu 252 subnet masknya. Diulang. 252 ya. Tapi address-nya 23.23.23 0.33 255.255.255.252. Setelah itu berarti sudah masuk. Kita bisa ngecek juga di config, sebenarnya di bagian config. Nah, oke, karena sudah masuk, kita lakukan juga hal yang serupa pada interface FA 0 per 1, 1 per 0, dan juga serial 03030. Nah, eh, untuk Ethernet, fast Ethernet itu terhubung ke setiap switch, namun pada SE itu terhubung kepada router. Oke, selanjutnya em, kita masuk ke bagian static routing. Nah, sebelum static routing saya akan menunjukkan konfigurasi pada tiap router dulu. Misalnya pada router 13 kita menggunakan command yang sama juga seperti yang sebelumnya. Kita masukkan IP address, IP add atau IP address. Kita masukkan IP yang diinginkan dan juga subnet masknya. Lalu kita enter aja. Setelah itu, setelah itu kita bisa em, eh, klik no shut gitu kan shutdown. Lalu kita bisa end aja untuk keluar dari perintahnya. Oke, selesai. Kita akan menunjukkan setiap konfigurasinya kita pakai untuk FA 0 per 0 yaitu terhubung ke atas ke server itu titik 97 dan juga untuk serial 030 itu terhubung ke router gedung 1 dan untuk dengan IP-nya itu titik 102 dan untuk serial 031 itu masuk ke router gedung 2 dan juga menggunakan IP 105 dengan satu emas 252. Untuk gedung 2 konfigurasi kita pun konfigurasi kita menggunakan untuk fast Ethernet 0 per 0 F 0 per 0 itu kita menggunakan IP-nya 0.1 itu ke bawah. Lalu serial 030 itu kita menggunakan IP-nya 0106 ke arah router router gedung 3 atau ke arah server. Oke, selanjutnya kita akan ping. Kita akan mencoba ping dari kita akan coba ngeping dari divisi A ke divisi B ke C dan D dan juga ke server. Saya sudah mencoba ngeping tadi untuk ke
Untuk ke divisi B itu kita ngeping ke 66. Yaitu ke sini bagian PC 2. Kita coba ping lagi aja ya. Oke, kalau misalnya ada tulisan reply from IP yang dituju dan juga bytes-nya menunjukkan jumlahnya, terus paketnya send ada 4, receive-nya ada 4, loss-nya ada 0, berarti paket berhasil dikirim atau ping berhasil dilaksanakan gitu. Lalu kita masukkan lagi misalnya ke divisi C, berhasil juga. Divisi D itu 0,2, berhasil juga, dan juga yang terakhir itu ke server berhasil juga. Lalu kita mencoba lagi di PC 2, komen ke comment prompt, habis itu kita ke divisi A, berhasil. Kita ke divisi C ya, kita ke divisi C, berhasil juga. Selanjutnya kita ke divisi D, berhasil juga. Lalu terakhir kita ke divisi em, 7. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita akan masuk ke PC 4, yaitu divisi C, dan kita akan makan ping ke divisi A, B, D, dan juga server. Oke, pertama ke divisi A dulu. Oke, berhasil, alhamdulillah. Lalu kita ke divisi B. Oke, alhamdulillah berhasil juga. Lalu kita ke divisi D, itu 02, berhasil juga, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita ke ke server. Oke, berhasil juga. Kita lanjut ke PC 27, yaitu divisi D. Kita akan coba ping ke divisi A, B, C, dan juga server. Oke, ke A berhasil. Lanjutnya kita ke divisi B. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita akan ke divisi C. Oke, berhasil juga. Lalu kita ke ke server. Oke, berhasil. Oke, setelah ngeping yang kita berhasil, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai web server. Kita, cara ke web servernya itu, kita ke server, pencet aja klik kiri, lalu kita ke DNS, lalu kita masukkan aja namanya apa yang kita mau nih. Kita makainya kelompok Hui dan juga addressnya. Nah, address itu isinya IP dari eh, servernya tersebut. Nah, kita pakai yang itu 123.23.0.98. Setelah kita masukkan, kita tinggal lihat aja, save lalu exit. Lalu kita bisa ngecek di sini setiap isinya. Kita masukkan ini kelompok Hui. Oke, berhasil muncul ya. Oke. Oh ya, jangan lupa kita masukkan lagi DNS servernya itu ini ya, 98, agar pas kita masukkan pada web browser itu muncul eh, web server yang kita mau, yaitu dari IP 98. Itu oke. Eh, nah, web browser, kita buka lagi web browser. Kita coba di divisi B apakah bisa atau enggak. Oke, bisa juga. Kita coba dari divisi C. Aduh, sebentar. Ufuy. Pakai typo, sorry. Ufuy. Nah, oke bisa juga. Oke, dari divisi D apakah bisa? Ya, bisa juga. Nah, untuk yang terakhir itu tabel ARP ya. Tabel ARP itu kita bisa coba untuk ngeping dulu dari setiap PC-nya ke antar PC. Karena tadi kita sudah ngeping ya. Kita sudah ngeping. Jadi kita tinggal ke routernya aja. Kita bisa masuk ke bisa ke sorry ini udah enable ya, udah masuk root. Itu kita SH ARP. Itu maksudnya apa? Show ARP. Jadi dia akan
menunjukkan tabel ARP-nya. Dan ini yang merupakan contoh dari tabel ARP-nya yang dari gedung pertama. Dan ini juga kita bisa melakukan hal yang sama di sini, show ARP. Oh iya, belum, ini masih di config if ya, sorry. Oke, kita tinggal show ARP. Oke, udah bisa. Setelah kita melakukan semuanya, em, mungkin sekian dari saya. Eh, Alhamdulillah tugasnya berjalan dengan lancar. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.